Halo rekan-rekan sekalian, senang sekali dapat menjumpai rekan-rekan muda semua dalam acara Youth for Christ. Renungan kita pada edisi hari ini, Senin 9 Februari 2026, didasarkan berjudul Jangan Menolak Kasih Karunia Allah, yang didasarkan pada Roma 11 ayatnya yang kedua hingga ayat 10. Namun sebelum kita melangkah lebih lanjut, mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena pada kesempatan ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi pelita bagi langkah kehidupan kami yang menuntun setiap kataan, pikiran, dan perbuatan kami untuk seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan semua, yang menjadi pusat daripada refleksi kita pada kesempatan hari ini adalah Roma 11 ayat 2a yang berbunyi, Allah tidak membuang umat yang telah Ia pilih sejak dahulu. Sekali lagi Roma 11 ayat 2a berbunyi, Allah tidak membuang umat yang telah Ia pilih sejak dahulu. Nah, rekan-rekan semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Samuel. Saya melayani di GKI Cicurug, Sukabumi. Dan senang sekali bisa menjumpai rekan-rekan semua dalam acara Youth for Christ hari ini. Nah, teman-teman semua, Israel adalah bangsa pilihan Allah. Namun sebagai bangsa pilihan, hidup mereka jauh dari Allah. Pada zaman kepemimpinan Elia, bangsa Israel menjadi bangsa pemberontak. Tidak hanya itu, mereka menentang Allah, menghancurkan mezbah, menyembah Baal, bahkan membunuh para nabi. Karena itu, Elia mengadu kepada Allah bahwa hanya Dialah yang masih beriman. Masa depan Israel tampak suram dan tidak jelas. Mereka semestinya akan mengalami kehancuran sebagai hukuman karena pemberontakan dan pengkhianatan yang mereka lakukan terhadap Tuhan. Namun, dalam Roma 11 ayat 2-10, Paulus menyatakan bahwa akhir dari kisah bangsa pilihannya ini tidak tragis. Allah tidak membuang umat yang dipilihnya. Paulus memberikan contoh dirinya sendiri dan 7.000 orang pada zaman Elia di Perjanjian Lama. Mengapa Allah seakan-akan membiarkan bangsa Israel berenang-renang dalam dosa? Bukan karena Allah tidak adil dalam hukumnya, tapi karena bangsa Israel masih dibutakan oleh dosa sehingga tidak mampu melihat anugerah Allah. Allah juga hendak membuktikan bahwa anugerah keselamatan itu tidak hanya dianugerahkan kepada bangsa pilihan, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain yang percaya dan menyembah Dia. Rekan-rekan muda semua, kita adalah anak-anak Allah yang telah dipilih menerima anugerah keselamatan. Meski berkali-kali jatuh dalam dosa, Allah tetap memberi kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya. Oleh karena itu, hiduplah sebagai umat pilihan Allah. Jangan menolak kasih karunia-Nya. Hiduplah terus dalam kasih karunia-Nya, maka kita akan selamat. Mari kita semua berdoa. Tuhan yang baik, biarlah Engkau yang menolong kami di tengah masa muda kami ini untuk boleh terus hidup menjadi umat pilihan-Mu yang setia, yang mau terus mengembangkan diri untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kuatkan dan mampukan kami ya Tuhan, sebab tanpa Engkau kami tidak dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini, rekan-rekan muda semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada rekan-rekan kita yang lain agar menjadi berkat. Tuhan memberkati.